melampiaskan dan mencari kebahagiaan dengan salah satu santri. Aku sudah keterlaluan membayangkan Aziz sampai birahi seperti ini. Tujuan dari nikah batin adalah untuk saling membahagiakan. Apa boleh Dewi juga merasakan rasa lain selain punya ayah? Ternyata kalau sudah punya nama dan pamor, cari duit itu mudah. Tinggal bikin acara sosial berbalut agama. Dan di akhir acara, bikin infak. Duit pasti mengalir. Permisi ayah, boleh Dewi masuk? Oh, Dewi. Tentu saja, silahkan. Penting nampaknya sampai Dewi masuk ke ruangan ayah. Katakan, ada apa? Akhir-akhir ini Dewi merasa kurang fokus dan gelisah. Mungkin ayah punya nasihat untuk Dewi? Ya ampun, Dewi. Ustazah secantik kamu masih merasa gelisah. Seharusnya kamu lebih bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Tidak baik jadi manusia kufur nikmat. Ayah benar. Dewi juga merasa ini sesuatu yang salah. Makanya Dewi menemui ayah supaya lebih tenang. Oh, ayah tahu. Yang bikin kamu gelisah pasti uang kamu habis kan? Ambil sana di plastik merah. Itu bekas pengajian kemarin sore. Isinya random. Jika kamu beruntung, kamu pasti dapat yang besar. Ini bukan soal uang ayah. Dewi merasa fasilitas yang ayah berikan sudah cukup. Kalau begitu, ayah tidak tahu apa yang harus ayah lakukan. Kalau Dewi tidak ngomong. Apa tidak dosakah Dewi kalau melayani ayah tanpa pernikahan yang jelas? Dewi, itu yang ayah sebut tadi. Kalau jadi manusia, tidak boleh kufur nikmat. Kan ayah sudah bilang, kalau kita itu nikah batin dan disaksikan oleh para malaikat. Kamu tidak usah khawatir. Ini halal. Dewi hanya ingin Umi dan Abi di rumah tahu kalau Dewi sudah menikah. Meskipun hanya secara batin. Seperti yang ayah bilang tadi. Dewi sayang, tatkala seorang perempuan dinikahi atau menikahi laki-laki, apalagi seperti ayah, dan surganya pindah, dan Dewi berkewajiban untuk tunduk kepada ayah sebagai istri batin. Jadi Umi dan Abi di rumah tidak perlu tahu.
Maafkan Dewi, Ayah. Sudah lancang seperti ini. Dewi berdosa. Shh, Dewi sayang. Sudah, jangan seperti itu. Lebih baik sekarang Dewi pijit ayah. Karena pegang bekas acara tadi malam. Dan setelah itu, Dewi harus melayani ayah dengan baik. Maka dosa yang tadi akan hancur lebur setelah Dewi melayani ayah dengan baik. Baik, Ayah. Sebagai permintaan maaf atas kelancangan Dewi, Dewi akan melayani Ayah dengan penuh gairah dan beda dari biasanya. Bagus. Itu baru istri calon surga. Kalau begitu, cepat lakukan. Astaga, aku sudah keterlaluan membayangkan Aziz sampai birahi seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Pasti Ayah marah sama Dewi kalau tahu soal ini. Tapi Dewi ingin sekali bersetubuh dengan Aziz. Apa Dewi berterus terang sama Ayah soal ini? Soalnya punya Ayah pendek. Kalau begitu, aku harus coba bilang sama Ayah. Aku nggak bisa seperti ini terus. Ayah, boleh Dewi masuk? Dewi, baru saja ayah mau memanggil kamu. Ternyata sudah kesini. Terima kasih, Ayah. Mungkin kita punya perasaan yang sama. Tentu, karena batin kita sudah menyatu. Dewi tahu tidak, hari ini ayah dapat apa? Apa itu, Ayah? Ayah sudah mendapatkan popularitas yang sangat luar biasa. Jadi, setiap acara syiar yang ayah buat pasti dipenuhi dengan jamaah. Itu artinya pendapatan ayah meningkat pesat. Dewi ikut senang dan bahagia, Ayah. Apa Ayah tidak ada rencana untuk menambah istri? Dewi, kamu memang istri batin ayah yang paling soleha. Setiap istri yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, maka surga jaminannya. Menurut Dewi, siapakah kira-kira yang pantas untuk menjadi istri kedua ayah? Ustazah Aisyah, bagaimana? Dewi, kamu memang istri yang paling sempurna. Kamu tahu saja apa yang ayah mau. Kalau begitu, besok pagi kamu bawa Aisyah ke sini. Ayah sudah tidak sabar untuk mencoba rasa baru. Jangan terburu-buru seperti itu. Lagian,
Ustazah Aisyah juga tidak kemana-mana. Lebih baik Dewi pijat ayah, supaya ayah lebih rileks. Boleh. Setelah pijit, lakukan seperti biasa untuk ayah. Itu sudah pasti. Ayo kita mulai. Bagaimana malam ini? Apakah ayah puas dengan pelayanan Dewi? Dewi, kamu memang paling bisa membuat ayah merasa puas. Yakin ayah mau coba rasa baru selain Dewi? Tentu saja, sesuai dengan arahan istri batin ayah Qasim yang pertama. Ayah, apa boleh Dewi juga merasakan rasa lain selain punya ayah? Memangnya apa yang kurang dari ayah Qasim, sehingga kamu ingin mencoba rasa lain? Nggak ada yang kurang. Apalagi genjotan ayah sangat terasa. Apalagi sampai mentok. Hanya saja Dewi birahi sama salah satu santri yang ada di sini. Siapa santri yang sampai membuat kamu birahi? Ayah tidak boleh tahu. Karena Dewi sudah mengizinkan ayah untuk menikah kembali. Apa Dewi boleh memuaskan birahi Dewi supaya tidak gelisah? Dewi, karena kita sudah menikah batin. Tujuan dari nikah batin adalah untuk saling membahagiakan. Jika kamu meminta izin untuk melampiaskan dan mencari kebahagiaan dengan salah satu santri, maka ayah izinkan, asalkan kamu bawa ke sini Aisyah untuk ayah jadikan istri batin kedua ayah. Benarkah? Dewi tadinya takut untuk meminta izin. Kalau begitu terima kasih ayah. Nanti Dewi akan bawa Aisyah kemari. Dan setelah birahi Dewi terpenuhi, Dewi tidak akan meninggalkan kewajiban Dewi sebagai istri batin ayah Qasim. Surga menantimu sayang. Kalau begitu, Dewi permisi dan akan segera kembali. Semoga langkahmu selalu diridhoi. Selamat bersenang-senang, istri batin ayah Qasim.